Oke, oke. Siap. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Lanjut ke next question aja kali. Halo Yoters, kami mengucapkan maaf karena tadi sempat terjadinya sedikit gangguan teknis, tapi Yoters yang di rumah jangan khawatir karena kita masih ada waktu untuk sharing dengan Kak Intan. Dan buat Yoters yang mungkin ingin tanya lebih lanjut atau ingin tahu sesuatu, bisa banget kirim pertanyaannya di kolom komentar ya. Oke Kak Intan, mari kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan nih Kak Intan dari Rahmat Maftuh Ihsan. Nah, permisi Kak, izin bertanya. Bagaimana cara kita agar bisa persisten dalam proses mengupgrade diri? Karena berdasarkan pengalaman, cuma termotivasi di awal doang nih, tapi di tengah jalan ngerasa demotivasi hingga akhirnya nggak berlanjut. Nah, mungkin ada tips dari Kak Intan untuk supaya kita bisa persisten dalam melakukan sesuatu. Oke. Tapi berarti saya mau nanya dulu nih sama Mas Rahmat nih. Tapi berarti Mas Rahmat jangan-jangan nggak tahu maunya apa. Karena gini, pada saat itu termasuk salah satu yang tadi saya bilang self-awareness. Jadi pada saat kita tahu what we want, what makes us happy, actually you will enjoy the process. Jadi
Jadi misalnya gini, kita tahu, oke, dalam waktu 10 tahun saya harus menjadi marketing director. Misalkan, saya kasih contoh misalkan ya, setelah baru lulus. Nah kemudian tapi gimana ya caranya ya? Oh saya tahu ini stepnya saya harus mulai dengan misalkan jadi manajemen trainee dulu deh. Terus habis itu saya harus naik jadi ini karir path saya harus dipromot setiap 2 tahun misalkan. Coba lihat kira-kira apa kompetensi yang diharapkan pada saat setiap kali naik jenjang karir. Kemudian kita juga ngelihat apa yang saya harus improve misalkan dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita tahu apa yang kita mau capai dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek, termasuk tadi milestone-nya, itu semoga ya, insya Allah kita pasti akan lebih semangat lagi. Sama halnya dengan misalkan, oh saya mau liburan, atau saya mau liburan, atau saya mau naik haji dalam waktu 5 tahun, liburan keliling Eropa 5 tahun. Nah, pasti deh semangat. Tapi kalau misalkan kita sendiri nggak tahu, jalanin aja deh, nanti kita jalan sendiri kok, atau oh ini lagi ada training ini, ikutan yuk, atau oh ini menarik nih, kita ikutan yuk. Tapi sebenarnya kita sendiri nggak tahu what do we want to be in the future, what do we want to achieve in the future, itu agak susah memang. Nah jadi makanya kalau buat saya yang paling penting itu dulu, you have your dream, then you understand the milestone, what you need to achieve, sampai akhirnya kita nanti akan bersemangat sendiri. Sama lah, misalkan dengan Mas Rahmat, nama naksir perempuan, tapi kalau misalkan nggak ada motivasi, akhirnya ya susah ya, mau persisten gimana. Tapi kalau tahu, saya mau jadi pacarnya dia, misalkan, nah pasti akan terus ada kan motivasinya. Kalau saya sih sharingnya gitu. Oke, I see. Berarti the most important thing adalah set the goals dulu ya Kak Intan ya? Benar. Jadi goals kita dan supaya kita bisa termotivasi. Pada saat mungkin di tengah jalan kita ngerasa kok capek ya, kok ngerasa lelah ya, kita cukup mengingat goals kita di awal itu ya Kak ya? Benar. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Kak Intan dari Hana Nurlaya Lia Hasya. Kak, saya mau tanya, ketika kakak melakukan interview, apa sih yang sebenarnya kakak atau perusahaan lihat? Apakah nilai akademik, sebuah pengalaman, atau mungkin personality? Silakan. Biasanya ya, kalau saya bisa jawab, biasanya nilai akademik itu jadi screening di depan. Jadi kan pada saat seleksi administrasi, biasanya udah langsung kelihatan. Atau mungkin di administrasi nggak jadi syarat, tapi pada saat tes tertulis mungkin akan kelihatan. Jadi tes akademik. Karena kan somehow gimana pun kan tes akademik ngasih lihat seberapa mampu sih kita mengikuti standar yang diberikan gitu kan. Tapi pada saat interview, terutama saya pada saat pengalaman saya interview orang, karena biasanya interview kan udah agak di belakang ya prosesnya ya, setelah tes tertulis atau setelah tes akademik, biasanya saya nggak akan nanya lagi soal akademik. Saya akan bertanya not hard skill, tapi lebih ke soft skill. Dalam artian, tadi saya juga sempat mention, saya akan tanya, dulu waktu kuliah pernah jadi ketua apa, misalkan. Dan what was your big problem at that time, pada saat ngelakuin event misalkan. What did you do at the time? Jadi saya pengen ngelihat decision making process, saya akan ngelihat problem solving ability. Kemudian saya juga ingin ngelihat bagaimana seseorang bisa influence other person. Misalkan juga as simple as question, misalkan what do you do pada saat punya waktu senggang misalkan. Jadi atau what was your biggest achievement? Nah, saya akan bicara explore lebih banyak mengenai soft skill. Karena saya nggak peduli, saya nggak akan tanya apa sih branding, kalau jadi brand manager yang Aqua ngapain aja, nggak perlu lah ya, karena itu semua bisa dipelajari pada saat udah di workplace. Jadi pada saat kita udah mulai masuk lingkungan kerja, pasti kan ada proses orientasi, proses belajar, proses dengan orang lain, belajar. Jadi yang paling penting justru adalah soft skill-nya. I see. Nah, tadi Kak Intan sempat mention nih bahwa yang mungkin salah satu menjadi tolak ukur adalah bagaimana orang tersebut bisa menginfluence orang. Nah, ini ada pertanyaan yang relate Kak dari Pratiwi Kusuma. Selamat sore Kak, ingin bertanya bagaimana cara Kak Intan agar bisa mendapatkan skill atau mengasah skill untuk menginfluence orang? Oke. Sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau saya sharing juga ya, saya teorinya benar, semoga benar, tapi kalau saya pasti ngelihatnya, when you share, pada saat kita mau menginfluence orang, tapi terus kita cerita tentang apa yang kita mau.
akan works nggak? Pasti nggak. Pada saat kita harus meng-influence orang, kita harus tahu the interest of that person. Jadi misalkan saya mau contohnya apa ya? Contoh gampangnya misalnya saya mau mempengaruhi atau mengajak anak saya, misalnya gitu ya. Kalau saya ngomong, yuk ikut yuk, karena Bunda mau gini gini gini, pasti mereka, hah? Itu kan urusannya Bunda, ngapain saya harus ikut gitu kan? Tapi when I ask them, tahu nggak nanti di sana you can do this. Actually there you can learn something about this. You will enjoy dan semuanya. Itu pasti akan lebih ada buy-in-nya. Jadi pada saat kita mencoba untuk influence other people, yang terpenting adalah kita harus ada di perspektif mereka. Jadi kita harus we put ourselves on their shoes. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga mungkin bisa dibantu dengan evidence. Jadi misalkan pada saat saya mau mengajak R&D misalkan untuk satu project team. Nah, saya tahu dia itu orangnya objektif R&D adalah misalkan as inovatif as possible. Nah, mungkin saya akan datang dengan ide yang sangat inovatif. Tapi kemudian pasti dia juga untuk convince dia, pasti kan dia juga perlu evidence ya, data-data. Nah, mungkin saya juga harus ngasih data-data. Jadi kalau teman-teman belajar kan juga ada yang ada beberapa tipe personality, ada insight-based evaluation. Nah, itu semua sebenarnya juga itu beberapa tools yang bisa bantuin kita sih. Karena sebenarnya kalau influence orang yang misalkan orangnya rada muter-muter gitu ya, nggak straight talk, nah kita juga somehow kan harus adjust juga, nggak bisa langsung direct yang mungkin dia akan kaget, hah apaan sih ini mau minta tolong apa nodong gitu kan. Jadi buat saya, so try to put yourself on their shoes, jadi mereka juga bisa ngelihat, oh iya, there is something in me, so I would help. Gitu. I see. Berarti memang hal tersebut juga menyesuaikan behavior tiap orang ya, kayak tidak berlaku memperlakukan semua orang ini sama gitu. Tapi nggak bisa. Ya nggak bisa. Benar. Ya, makanya itu tadi pentingnya interpersonal skill juga. Kita harus tahu dengan siapa kita berbicara, dengan siapa kita harus mengajak. Misalkan pada saat kita jadi project leader, atau pada saat kita jadi team member, atau pada saat kita bicara dengan peers, itu bisa jadi beda orang juga beda communication style. Ya, I see. Oke, ada pertanyaan lanjutan Kak Intan. Boleh. Dari Abel Alicia. Halo Kak, mau tanya gimana sih caranya kita handle orang yang suka underestimate kita, dan apakah Kak Intan pernah mengalami kondisi demikian gitu? Pertanyaannya susah ya. Underestimate ya sepertinya. Bener atau enggak? Jangan-jangan itu it's only just your feeling loh. Bener nggak? Karena siapa tahu sebenarnya dia nggak underestimate kita, tapi emang dia pengen menonjol aja. Sementara kitanya jadi nggak confident. Bisa juga kan? Karena itu dia. Kalau buat saya juga yang penting adalah let's be positive. Karena kita kan saya juga percaya bahwa positive thinking, positive aura itu akan bring something positive to our life. Jadi it creates a positive vibes, it creates happiness. Tapi kalau memang ternyata benar, misalkan orang itu underestimate kita, then upgrade your skill, then make confidence and also believe in yourself. Artinya show your confidence level. Artinya apa? Kalau misalkan, dia ngerasanya kita nggak bisa catch up dengan satu skill, misalkan, let's say ya, misalkan dia underestimate kita. Jangan ikutan deh, karena you cannot speak English very well. Jadi nanti malah salah, misalnya gitu ya. Then make it as a feedback for you to learn English, misalkan. Jadi, benar juga bisa jadi ya. Mungkin memang I have to improve English. Ya udah, belajarlah English dengan lebih baik. Dan pada saat satu waktu, show yourself that you are confident in speaking English. Nah itu akhirnya semua persepsi itu akan hilang kan. Benar nggak? Yeah. Jadi buat saya, jadikanlah semua feedback itu as a positive feedback. I mean, be positive thinking, make it as a feedback for you. Kalau you feel that, ya benar, memang saya harus benerin, then do something, upgrade your skill, and then balik lagi, show your confidence, and then speak English, dan semua orang pasti akan lihat, wah kok dia sekarang hebat ya? So they will not underestimate you anymore. Yap, agree banget. Dan mungkin
hal underestimate itu bisa juga jadikan sebuah challenging bagi kita kayak ya. Pada saat kita Benar, mungkin memikirkan hal yang positif, aku di underestimate nih, misal nggak bisa bahasa Inggris, itu sebenarnya jadi tantangan tersendiri. Jadi kita benar. ke-trigger gitu untuk belajar dan someday mungkin kita bisa prove it untuk bisa nih, ternyata aku nggak kayak yang kamu underestimate loh gitu. Benar. Oke, selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kusaini. Pertanyaannya adalah, apa sih Kak kelebihan masyarakat Indonesia dibanding masyarakat luar negeri di perusahaan multinasional? Oke, sebenarnya kita tuh orang Indonesia, kalau buat saya ya, apalagi like this kind of situation gitu ya, mungkin nggak ada hubungannya banget sama multinational company, tapi misalkan yang pertama orang Indonesia tuh spirit gotong royongnya tuh kerasa banget. Jadi Hmm. kayak mangan orang mangan ngumpul, kemudian makanya social distancing susah banget. Kemudian juga kita saling bantu, bahkan orang yang with limited condition pun mereka berusaha untuk bantu orang lain. Kita berusaha give something, contribute something. Nah, buat saya itu sesuatu yang jadi apa ya, modal utama orang Indonesia, kelebihannya orang Indonesia. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau misalkan jadi kita tuh guyup gitu loh. Sementara kalau kita bergotong royong, kita saling bantu, kita akan kuat. Nah, tapi kalau related dengan working in a multinational company, saya rasa spirit itu juga tetap bisa dibawa sih. Artinya apa? Artinya kita menjadi orang yang kolaboratif, orang yang bisa menyatukan, orang yang bisa bringing everyone into one same objectives, one same goal. Buat saya itu juga penting banget. Karena dengan semangat bahwa kita willing to help other people, itu sebenarnya orang lain juga akan bantu kita dengan senang hati kok. Kalau saya ngelihatnya Ya. itu ya yang utama banget ya. Jadi values atau personality-nya orang Indonesia itu karena kita suka bergotong royong, kita suka bantu, kita suka sharing. Nah, itu yang create Indonesian people itu kolaboratif. Artinya kita juga selalu ringan tangan membantu orang lain. Dan itu sebenarnya bagus banget karena dengan begitu orang lain juga pasti akan suka bantu kita. Ya, I see. Dan mungkin itu juga nyambung karena orang Indonesia banyak yang bilang bahwa we didn't need a Superman because we have a super team. Oke. Selanjutnya Kak Intan, ada pertanyaan dari Megumi. Halo Kak, tipsnya dong supaya kita bisa mengembangkan skills dengan semangat dan konsisten di tengah fasilitas dan keluarga yang kurang mendukung. Gimana sih caranya kita bisa meyakinkan agar apa yang akan kita pelajari itu berdampak positif gitu? Saya pertanyaan apa gini, saya kan nggak terlalu clear-nya dengan kondisinya yang artinya fasilitas dan keluarga yang kurang mendukung seperti apa. Tapi kalau dibalikin saya, memang support system itu sangat penting. Artinya apa? Bahwa contohnya gini, pada saat saya juga berangkat ke Filipina, itu saya perlu memastikan support system saya kuat. Artinya apa? Karena anak-anak ikut semua, jadi saya harus make sure ada yang bantuin saya. Saya harus make sure, orang tua datang sesekali, sekali 2 bulan, sekali 3 bulan, untuk make sure memang bantuin untuk jaga anak-anak misalkan. Saya juga memastikan bahwa semuanya working visanya oke, kemudian juga nanti pulangnya berapa lama sekali. So at the end, supporting system is very important. Dan bicara keluarga, keluarga adalah supporting system yang paling dekat. Jadi kalau buat saya yang paling penting kita harus dapat dukungan atau support keluarga. Nah kalau tadi Mbak Naomi nanya kalau keluarga kurang mendukung gimana? Coba try to understand apa yang membuat mereka nggak mendukung Naomi. Jadi misalkan, karena mereka khawatir saya perempuan, nggak boleh di multinational company, misalkan. Nah, bisa diskusi. Maksudnya, the important elements aspek juga adalah, cobalah berusaha untuk open. Artinya, kita sharing apa yang kita mau, tapi juga open dengan feedback dari mereka. Jadi, try to understand, worries-nya mereka itu apa sih? Nah, coba jelaskan. Terus kalau misalkan juga keluarga bilang, misalkan apa lagi ya, mungkin nggak berani atau nggak lah, itu perusahaan itu kan nggak bagus. Nah, sama then you understand apa alasannya mereka. Karena lagi-lagi keluarga, orang tua mereka pasti kan, mereka udah punya pengalaman ya, dan mereka punya different opinion, different perspective. Cobalah untuk, kalau if you believe in that, dan cobalah untuk meyakinkan mereka. Artinya coba kumpulkan evidence-nya, coba diskusi dengan terbuka, coba dibahas. Karena at the end, buat saya juga penting adalah kalau your support system itu nggak mendukung, itu akan susah sih, akan berat.
Oke. gitu. Jadi memang peran orang tua sebagai support system cukup penting ya Kak ya dalam Penting. pada saat kita ingin melanjutkan atau berkarir di suatu perusahaan. Benar. Iya, nah tapi itu dia memang kalau memang mereka dibilang nggak mendukung, then try to understand apa yang membuat mereka nggak mendukung kita. Nah, cobalah punya diskusi yang open, diskusi yang bawa data-data evidence-nya. Ini loh kenapa saya mau kerja di sini. Ini loh kenapa saya ini. So hopefully they can understand. Jadi lagi-lagi put yourself on their shoes. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka selama kita bisa meyakinkan bahwa enggak kok gitu kan. Siapa tahu mereka bisa convince. Ya, I see. Iya sih. Tapi terkadang ya yang namanya orang tua itu mereka melarang itu karena sebenarnya khawatir terhadap kita. Betul. Mereka sayang juga sama kita. Maka dari itu daripada mengambil resiko yang terlalu besar, mereka melarang hal tersebut. Tapi di satu sisi pada saat mungkin kita bisa membuktikan bahwa we will be fine, kita akan baik-baik aja gitu. Ke depan orang tua pasti juga akan luluh pastinya. Oke Kak. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Faris Rabani. Dengan pengalaman di perusahaan multinational company dan bekerja dengan ekspatriat, sebenarnya seperti apa sih orang Indonesia dalam perspektif ekspatriat dan gaya kerja seperti apa yang mereka harapkan agar kita bisa bekerja sama dengan mereka? Oke. Kalau belajar dari saya ya, jadi tadi mungkin saya sempat mention juga. Jadi gini, mereka itu orangnya kalau berkomunikasi itu sukanya biasanya straightforward. Jadi straight talk. Mereka itu direct. Jarang banget yang misalkan kita mau nanya satu hal tapi terus kita muter-muter dulu, itu jarang. Jadi so actually they expect us to speak openly and straight talk. Jadi straightforward, direct feedback. Kemudian juga mereka itu biasanya akan encourage kita untuk itu dia say what we think, just ask questions or share your ideas. Mereka nggak suka kalau orang yang misalkan ada forum tapi terus gak ada yang nanya, terus diem aja. Nah itu juga mereka kurang appreciate. Kemudian juga mungkin satu lagi ability to drive. Jadi ability to drive the team, ability to drive the project. Jadi kalau bicara yang pertama communication, I think harusnya nggak susah buat kita orang Indonesia untuk bisa bicara langsung. Cuma tinggal bagaimana membiasakan. Karena kan sebenarnya the good thing about this juga adalah orang akan ngerti kan. Kalau kita nanya A, orang langsung ngerti. Jangan sampai kita muter-muter. Terus yang kedua, kalau misalkan yang tadi jangan holding back, raise your question, raise your idea, itu juga mereka juga akan appreciate banget. Jadi makanya balik lagi tadi saya bilang percaya dirilah bahwa sebenarnya no stupid question, no wrong questions. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengemukakan, bagaimana kita tetap ada di dalam konteks yang benar. Kemudian yang ketiga tadi adalah driving. Jadi mereka juga expect bahwa kita bisa ngedrive not only the project but also the people. Jadi gimana caranya? Misalnya gini. Mungkin nggak hanya ekspat ya, kita pun sebagai orang Indonesia juga berharap kan tim kita adalah tim orang yang bisa ngedrive the process, ngedrive deliver the result, ngedrive timnya. Gimana caranya semuanya bekerja bersama untuk deliver something. Okay. I see. Selanjutnya nih Kak, ternyata ada pertanyaan juga dari Fahmi Hamdani. Fahmi ini ternyata dari Syiah Kuala University. So the question is, when I graduate from college, I want to look for opportunities to expand my learning, improve my skills and experience, work in a team and environment that help me to develop beyond my work responsibility. But rarely did that opportunity given to fresh graduate. So how is your response about that? It should not be a problem actually. Tadi siapa namanya? Fahmi. I hope you can understand bahasa juga ya. Saya akan campur karena teman-teman yang lain juga bahasa Indonesia. Why? Especially in multinational company, for example, Danone kan punya namanya STAR program, which is a program for fresh graduates. Jadi manajemen trainingnya untuk Danone. So you can apply us, of course, anytime. Dan itu opportunity to fresh graduates. Jadi kita justru hire fresh graduates itu lewat MT program. Jadi actually it's not true that actually it's difficult for you to find a work or environment that help you to develop beyond your work responsibility. Karena
Justru what we like about fresh graduates adalah you can bring fresh ideas. Jadi teman-teman fresh graduate ini kan baru ya, sometimes mereka yang akan challenge kita. Kita tuh kadang-kadang mikirnya kan udah banyak filter ya, kadang-kadang sukanya, oh ini kita udah pernah, nggak bisa lagi, oh ini kayaknya nggak mungkin deh work. Nggak, padahal fresh graduate will bring fresh perspective. Mereka bilang dari teman-teman saya, mungkin insight-nya justru akan lebih benar. Nah, makanya kita juga selalu senang sama fresh graduates. Jadi, it's not true that actually it's difficult for fresh graduates to develop your learning or improve your skill. It's a big opportunity. Dan di kita, program fresh graduates itu juga program yang lumayan, programnya lumayan bagus. Artinya, mereka akan diekspos dengan leadership skills, mereka akan diekspos dengan running a new project, piloting something, tapi juga dengan soft skill-nya mereka. Jadi misalkan bagaimana berkolaborasi dengan orang lain, bagaimana communication-nya, dan semuanya. Jadi I think it's all about you that to find a good opportunity aja sih. So don't be pessimist, being optimist, you'll get it. I see. Because there are a lot of opportunity ya Kak ya, Correct. untuk kita mungkin bisa mengembangkan diri kita. Tinggal Benar. kita mau cari atau enggak, seperti itu. Ya, benar. Ada banyak kok. Oke, dilanjut dulu Kak, Intan. Iya, ada banyak kok opportunity-nya. I'm working in Danone, but actually outside Danone, you will have also many other companies that provide you that opportunities. Kemudian juga setelah fresh graduate, misalkan manajemen trainee 1 tahun ya, itu juga kita punya program berdasarkan jenjangnya. Jadi misalkan untuk junior brand manager, itu juga ada program sendiri. Kita namanya, kalau nggak salah namanya program Jaguar. So it gives you opportunity for a 6-month assignment to other countries. Jadi kita punya banyak contoh nih. Tim saya itu ada yang 6 bulan di Turki, ada yang 6 bulan di Argentina, ada yang 6 bulan di Bangkok. Terus habis itu mereka balik lagi ke Indonesia. Karena kita bilang bahwa kalau kita bisa move to different country, you learn new culture and you can adopt yourself, you're flexible enough, itu sebenarnya showing that you're able to grow with us. Makanya kita selalu kasih opportunity untuk itu. I see. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Kak Intan, ada dari Olga Raisa. Jadi pertanyaannya adalah, Kak Intan sebenarnya apa sih yang menjadi kriteria atau nilai tambah pada saat multinational company itu menyeleksi seorang karyawan baru? Ada nggak sih mungkin yang menjadi nilai tambah tersendiri gitu pada saat orang-orang applying being a part of multinational company? Ya, jadi biasanya pada saat sesi akhir proses seleksi, itu kita biasanya ada yang namanya panel discussion. Jadi ada berapa ya? 6-8 orang atau 6-8 orang dikumpulin dari satu ruangan, kemudian kita kasih case study. Nah, pada saat case study itu mereka harus kita lihat prosesnya. Jadi kita ada di belakang, kita ngelihat prosesnya bagaimana mereka berdiskusi, brainstorming, sampai akhirnya mereka harus presentasi apa yang menjadi output solusi dari case study-nya. Nah, what we observe atau what we consider to see a good candidate adalah yang pertama, bagaimana orang leadership, artinya bagaimana dia bisa nge-lead the discussion, bagaimana dia bisa nge-drive the discussion or manage the team, atau orang yang proactively nulis di whiteboard-nya, atau orang yang proactively leading the discussion. Nah, itu kita ngelihat. Jadi lebih ke soft skill, bagaimana dia bisa nge-lead atau nge-drive the discussion. Kemudian kita juga ngelihat bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Artinya orang yang kolaboratif. Jadi saya sempat mention juga. Jangan sampai, jadi kita ngelihat ada orang yang misalkan orang yang bisa mengakomodate different opinion, kemudian men-summarize. Ada juga orang yang nggak peduli sama orang lain. No, that's not a good idea, which is killing the ideas. Nah, kita ngelihat itu. Kita nggak mau orang yang tiba-tiba, kayak itu artinya seorang egois ya, yang orang lain salah, yang benar punya saya. Kita ngelihatnya justru orang yang bagaimana bisa kolaboratif, building ideas from other people ideas. Kemudian kita juga ngelihat bagaimana, of course, the quality of the output. Artinya bagaimana mereka sharing their ideas, bagaimana mereka akhirnya bisa menyimpulkan case study-nya, apa misalkan
ada pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri nggak kepikir. That shows that they're curious, that shows that they're passionate, that they're engaged with the case tadi. Nah, biasanya itu semua yang kita ngelihat. Jadi kita nggak ngelihat nggak tertulis sendiri, tapi in a team, we want to see their leadership skill, their collaborative skill, how they share the opinions, how they appreciate others' opinion, how they drive the discussion, dan of course the quality of the discussion. I see. Dan buat teman-teman itu semua sebenarnya bisa kita dapetin pada saat mungkin kita kuliah dan mengikuti sebuah organisasi ataupun komunitas ya Kak ya, untuk melatih bagaimana kita being open-minded, have a critical thinking, seperti itu. Iya, Kak, berhubung ini ada banyak sekali pertanyaan yang masuk dan waktunya juga terbatas, akan saya pilih untuk the last question dari Rio Metaurino. Selamat sore Kak Intan. Kak Intan kan telah berpengalaman bekerja di multinational company. Apakah Kak Intan sejak awal situ sudah menetapkan untuk meraih level jabatan tertentu? Dan kalau iya, gimana sih cara memanage ambisi diri agar tidak overthinking atau terlalu khawatir jika karir itu mungkin belum bisa di-achieve? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Mungkin buat orang, ini mungkin salah satu bedanya juga buat orang Indonesia, kalau kita punya angan-angan atau impian, cita-cita gitu ya, dianggapnya kita ambisius. Padahal sebenarnya ambisius itu belum tentu jelek loh, karena sebenarnya ambisius dalam artian kita punya mimpi, punya ambisi yang ingin kita raih, tapi caranya harus benar, itu kan. Tapi kalau caranya nggak benar, itu baru yang namanya ambisius yang salah. Nah, kalau saya ditanya, dari awal dulu, saya tahu apa yang, jadi gini, pada saat saya kuliah pun saya udah tahu bahwa saya mau ngambil, dulu saya teknik industri, tapi karena juga belajar consumer behavior, belajar manajemen, belajar marketing, saya udah tahu bahwa saya maunya in marketing. So when it comes to applying a job, saya juga nyarinya yang post management trainee untuk brand, untuk marketing, untuk itu. Terus habis itu pada saat mulai kerja, saya juga bisa ngelihat, oh ini toh career path-nya. Oke, pasti saya juga punya mimpi. Oke, I want to be a marketing director at some points. Jadi saya tahu saya mau jadi apa. Nah, tapi bukan berarti saya jadi stres nih. Oh, tahun depan saya harus dipromote, tahun depannya saya harus pindah, tahun depannya harus gimana? Not necessarily. Karena saya juga termasuk orang yang enjoy. Jadi selama saya happy on what I'm doing, actually I'm happy. Dan yang penting-penting juga kita tahu itu dia bahwa sebenarnya setiap step, setiap milestone itu kan kita belajar something new. Jadi jangan sampai akhirnya stres juga. Jadi kalau saya gitu, jadi saya tahu I'm doing my best. I always deliver result. At the end orang lain akan ngeliat sendiri kan. This is important also for you. So yang penting give your best. Karena kalau misalnya show your passion, jadi jangan sampai kalau ngerjain sesuatu itu setengah-setengah, jangan sampai. Tapi if you really love what you do, you're happy, then show it. Show that you have the passion on it. Nah, dari situ akhirnya sebenarnya akan datang dengan sendirinya nih. Oh iya, you're doing a good job, you deliver the result, you show your passion. So jadi pada saat kita dipromote pun orang akan melihat, yes, well deserved. Jangan sampai orang ngelihat, karbitan gitu kan. Masuk sih dia dipromote, jangan sampai. Nah, kalau saya itu sharingnya. Jadi kalau ditanya, memanage, tidak overthinking, atau tidak perlu khawatir dengan masa depan, itu dia. Jadi, enjoy yourself, do your best, keep positive, lagi-lagi, karena ada yang bilang, waktu itu siapa yang bilangnya, karena ada yang bilang juga, don't live before you live. Artinya, nggak usah deh mikir yang macem-macem, nggak usah khawatir dengan, nanti si dia dipromot, saya enggak. Atau, nanti kayaknya 5 tahun lagi belum dipromot. No, actually positive affirmation itu akan terjadi. Jadi try to be always in a positive thinking, try to be always in a positive vibes, karena itu yang akan kejadian sebenarnya. Kalau saya boleh sharing, itu sharingnya. Semoga menjawab ya, Rio. I see. Udah menjawab kan, Rio? Oke. Nah, Kak Intan, ternyata nggak siapa sangka kita udah 1 jam nih sharing. Nggak kerasa ya, ngabuburitnya. Dan habis ini kan kita juga harus prepare buat buka puasa. Dan for the last chance, silahkan Kak Intan ada top words yang ingin disampaikan kepada Yoters seluruh Indonesia. Silahkan. Boleh.
Semoga teman-teman happy ya, dan semoga sesinya berguna. Semoga saya selalu happy buat sharing, karena saya juga belajar banyak. Ternyata pertanyaan-pertanyaannya bagus-bagus yang kadang-kadang bikin saya mikir lagi, oh iya benar juga ya gitu. Oke, dari saya sih yang penting itu dia, teruslah belajar, teruslah upskill your skill. You can learn from anyone, you can read books, you can join this kind of session, atau belajar dari orang lain, tapi the spirit of learning itu penting banget, karena karena itu juga yang akan membuat kita humble, bahwa kita selalu belajar. Jangan sampai kita jadi orang yang nggak mau belajar, seolah jadi akhirnya tahu segala hal. Kemudian juga passionate on what you do. Jadi penting untuk tahu what makes you happy, what makes you passionate about something. Selalu positive thinking, dan yang paling penting yang terakhir adalah saya bilang juga tadi yang percaya diri. Selalu confident, percaya diri bahwa kita bisa. Karena memang sebenarnya kita bisa. Kalau kita sendiri dari depan udah bilang, kayaknya nggak bisa deh, atau bisa nggak ya, then actually it will influence on what you say. It will influence on what you do. Jadi teman-teman percayalah, walaupun misalkan, karena ada yang juga ngomong ke saya, dulu kuliahnya di luar negeri ya Mbak gitu. Enggak kok, saya kuliah di Indonesia. Nah, ada beberapa teman yang kuliahnya bukan di luar negeri tuh cenderung agak minder, kayaknya bahasa Inggrisnya lebih jelek, kayaknya nggak bisa. No, actually it's really up to you. If you learn and you like about it, dan selalu percaya diri, actually it will help a lot. Gitu Mas Alif. Oke, well, thank you so much Kak Intan untuk sharingnya pada sore hari ini. Dan saya pun juga sebagai host pada sore hari ini belajar banyak dari apa yang disampaikan oleh Kak Intan. Dan semoga Yoters yang ada di rumah pun juga mendapatkan banyak insight, terutama ilmu yang hal ini juga bisa diimplement di kehidupan ke depan, seperti itu. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih Kak Intan untuk sharingnya. Sama-sama, happy. Kita bisa lanjutkan di lain waktu untuk sharingnya. Terima kasih Kak Intan. Sampai ketemu ya semuanya di lain waktu. Oke, Yoters yang ada di rumah, nggak kerasa 1 jam udah berlalu, dan inilah saatnya kita udah sampai di penghujung acara. Pasti teman-teman udah pada nggak sabar dan penasaran, kira-kira siapa nih yang beruntung untuk mendapatkan hadiah special gift tiket Inspira Webinar pada sore hari ini. Dan untuk pemenangnya, adalah Olga Raisa W. Oke, selamat untuk Kak Olga Raisa. Nanti tim Young on Top akan menghubungi Kak Olga. Oke teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai kelewatan bahwa besok di hari Rabu tanggal 13 Mei akan ada Inspira Webinar presented by us 1 Indonesia Award, dan akan sharing dengan Ibu Karin Zulkarnain as a CMO Alliance Indonesia. Dan buat teman-teman yang belum daftar, bisa banget daftar di youngontop.com/inspirawebinar. Sekali lagi, youngontop.com/inspirawebinar. Oke, jangan sampai kelewatan ya, besok hari Rabu tanggal 11. Mungkin cukup sekian teman-teman dari saya. Akhir kata, see you on top. Pernahkah kita berpikir bahwa hidup bukanlah tentang diri sendiri? Berkaca pada diri, sudahkah kita berarti? Saling berpacu hidup di bumi hingga lupa bahwa perlu saling mengerti. Saling membantu tanpa membedakan latar belakang orang itu. Bukan hanya soal memberi, ini adalah soal berbagi dengan sepenuh hati. Dalam Ramadan kali ini, saatnya kita memaknai bahwa berbagi bersama anak panti dapat mensucikan diri ini. Mari berbagi bersama kami dalam Youth Share Ramadan, asyiknya berbagi.
Yoters, yuk dengerin obrolan seru dan inspiratif di Inspira Audio Cash, podcastnya yang mantap. Di podcast ini, kamu akan dengerin jutaan podcast dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yang akan membahas berbagai topik seru. Yuk dengerin podcastnya sekarang di Spotify. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
temptation within. Mistakes ignite the silence. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.